Hello Lekokers, welcome to podcast Kolese Lekok Dharma. Kali ini ada 4 mahasiswa Sanata Dharma yang jauh-jauh datang ke Nabire. Ngapain ya kira-kira? Yuk langsung aja kita ngobrol bersama-sama ya. Kita belum perkenalan nama nih. Yuk perkenalkan teman-teman, perkenalkan nama saya Yohan Dungsa. Perkenalkan nama saya Adi. Oke teman-teman, sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kita semua nggak ketinggalan di video-video berikutnya. Nah ini dia teman-teman mahasiswa dari Sanata Dharma. Ji, pada manis-manis banget. Jadi perkenalan dulu nih, namanya siapa kakaknya? Oh, dari aku aja ya. Perkenalkan, nama aku Eusebia Natasha Jubarus. Di sini teman-teman sering memanggil aku Kak Tasya atau Kak Aca. Halo. Kak Aca. Oke, nama aku Mutiara Al-Kausar. Di sini teman-teman sering memanggil aku Kausar. Halo semua. Halo semuanya, perkenalkan aku namanya Magdalena Sisdirawati Engelika, biasanya dipanggil Kak Magda. Halo teman-teman. Oke, teman-teman perkenalkan nama aku Prita Dilia Maharani atau teman-teman di Luhur biasanya panggil aku Kak Prita. Nah, kami berempat ini dari Jogja, dari Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan matematika. Kalau boleh tahu kakak ini asalnya dari mana ya? Ya, Dari Kak Prita aja. kalau aku sendiri asalnya itu dari Jawa Barat, Depok. Kebetulan sekarang ada di Jogja untuk Oke, kalau aku dari Samarinda, tepatnya di Kalimantan Timur. Kalau aku dari Ternate atau Maluku Utara. Kalau aku dari Flores, aku dari Labuan Bajo, dari Manggarai. Oh. Tujuannya kakak-kakak itu kesini ngapain? Ngapain ya? Kita mainan di sini. Anak main kat luar, boleh tak? Apa ya? Gimana Jadi di sini kami ada program dari program studi, ada program asistensi mengajar dari studi kami, yaitu pendidikan matematika. Oke, lanjut. Ya, jadi kami datang seperti kata Kak Magda tadi, kami tuh mengikuti program asistensi mengajar ke Nabire ini. Nah itu tuh kayak program mirip-mirip kayak MBKM gitu lah. Jadi kayak kami datang untuk membantu kinerja guru, apapun yang mereka perlukan sebenarnya itu bisa dibebankan kepada kami juga gitu. Kenapa kakak memilih di Nabire? Memangnya harus di Nabire kak? Mungkin aku ya, sebenarnya nggak harus di Nabire. Dari program studi kami tuh menyediakan 2 tempat untuk memilih, itu di Nabire dan di Manggarai, NTT nih tempatnya Kak Aca. Oh gitu, berarti yang kesini tuh berapa orang? Yang ke Nabire? 4 orang. 4 orang aja. Oh, 4 orang. Kalau yang ke Manggarai? 4 orang 4 orang juga. Tapi harus dia di luar kak? Iya. Sekolahnya udah Iya, disepakatin dari kampus. Harus di Nah kan kakak sebelum kesini tuh punya pandangan nggak? Kayak misalnya di sini tuh pandangannya gimana sebelum datang? tentang daerah sini. Kalau dari aku pribadi ya mungkin karena aku juga anak rantau di Jogja, karena aku datang dari Flores gitu. Jadi aku tahu gimana kayak pandangan orang-orang tentang daerah di luar Jogja. Dan ternyata itu tuh banyak yang nggak benernya, kayak misalkan banyak yang kira tuh kita tuh pakai rumah yang dari yang atapnya dari kayak gitu-gitu. Tapi ternyata banyak kemajuan. Nah jadi saat aku mau kesini tuh aku juga mikirnya kayak gitu, kayak daerah aku sendiri kayak pasti banyak hal yang sebenarnya nggak sesuai seperti ekspektasi. Jadi aku nggak terlalu berekspektasi gimana sih. Gimana? Dari aku sendiri juga ya, karena aku juga anak rantau ya. Apalagi yang dibilang teman-teman di Kalimantan tuh kendaraannya apa sih? Ada mall nggak? Itu enggak sih. Kayak aku udah punya pemikiran kalau misalnya di Nabire itu pasti banyak hal-hal yang baik dan lebih baik daripada mungkin tempat-tempat di sana. Itu sih dari aku. Kalau dari aku sendiri, karena aku belum pernah keluar terlalu jauh gitu ya. Tadi yang kata Kak Aca, Kak Magda bilang
pandanganku awalnya masih kayak Papua tuh kota yang tertinggal gitu ya, masih hutannya masih banyak, masih rimbun. Tapi setelah kesini tuh, oh ternyata Nabire tuh termasuk kota yang maju gitu lah. Di mana-mana udah fasilitasnya juga udah lengkap, kayak gitu. Mungkin di Kalsar ya asal dari Kalsar. Iya, Kak Kausar, teman-teman, Kak Kausar nih alumni dari SMA di Bogor. Kalau dari aku pandangannya mungkin aku mikir perubahan di Nabire tuh udah ada gitu. Karena dulu masih kabupaten, tiba-tiba udah jadi provinsi. Kaget banget, banyak banget perubahan dari mulai jalannya mulai melebar sampai sekolah di Luhur yang udah jadi gedung baru ini loh. Ya ampun. Keren banget. Gedung baru ini. Kakak di sini buat apa ya? Mendampingi ekstrakurikuler, mendampingi lomba-lomba juga, presidium juga kita kalau ada yang dampingi. Jadi kayak selain tadi kita membantu guru, terus kita mendampingi ekstrakurikuler, sebenarnya selebihnya juga adalah untuk mendapatkan pengalaman sih, karena kita ini kan mahasiswa dari program studi keguruan ya. Jadi untuk mendapatkan pengalaman itu, saya pikir dan mungkin juga dosen-dosen pikir tuh untuk keluar dari daerahnya sendiri tuh jauh lebih baik gitu ya. Jadi kayak saat kami kesini kami lebih mengenali berbagai macam karakter, terutama untuk siswa-siswi yang ada di Papua. Kakak di sini mengajar tuh, ini kira-kira mengajar apa saja ya? Kita mengajar apa ya, kimia ya? Fisika, kesehatan. Kita minta penonton nebak gitu loh dari muka kita nih, kita ngajar apa? Ngajar apa nih? Ngajar seni. Oke, kita ngajarnya tuh matematika kan, dari pendidikan matematika kan tadi. Jadi kami belajar di sini mengenai matematika. Cuman gimana selama ini guys, sama kita coba ngajar matematika. Kita ngajar informatika juga, terus Aku kaget loh Kak Prita ngajar di antropologi. jadi kalau ada guru yang berhalangan hadir, kita yang mengisi, kita nemani teman-teman belajar gitu. Apa perasaan kakak selama dia di Luhur? Aku sedih. Kenapa kamu bilang sedih banget? Kalau aku dari aku ya, kalau perasaan aku selama dia di Luhur, jujur awalnya tuh aku mengira akan susah gitu ya untuk beradaptasi dan lain-lain, tapi sejak hari pertama itu kami sudah diterima dengan sangat baik, dengan sangat ramah, terus kayak segala apa yang kami perlukan juga disediakan gitu ya. Maksudnya kita mungkin nggak terlalu mengharapkan yang gimana-gimana, tapi sampai di sini ternyata kayak dari tempat tinggal segala macam itu benar-benar disediakan dengan baik. Jadinya tuh proses dinamika di sini tuh terasa menyenangkan, bahkan sampai kita nggak mau pulang. Yang lain gimana perasaannya? Kalau aku campur aduk sih sebenarnya dari awal, kayak bisa nggak ya belajar ngajarin anak yang maksudnya kita kan biasanya cuma ngelesin seperti itu, ngelesin yang dimana anaknya cuma sendiri gitu. Nah pas di sini tuh satu kelas gitu langsung kayak bisa gak ya aku gugup banget kalau misalnya aku salah gimana ya gitu sih. Ternyata selama perjalanan oke, menikmati banget nih, udah tahap dimana menikmati banget, dan ya di sini seru deh menurut Kak Magdan yang ngajar aku guys. Terus bosan ada nggak? Bosan Sejauh ini enggak sih. seru aja. Seru aja. Kalau dari aku tadi, karena aku baru pertama kali keluar pulau, pergi-pergian jauh, ada rasa sedih gitu ya. Karena baru pertama kali ngerantau, tapi kesini-sini karena itu kata Kak Aca, Kak Mafia bilang tadi, di sini terima dengan hangat, jadi udah kayak keluarga gitu. Sama teman-teman siswa juga kayak bestie gitu ya. Benar. Jadi awalnya masuk kelas gugup, lama-lama terasa enjoy juga. Kan matematika itu sering dianggap sulit. Kakak ada cara gak untuk matematika lebih mudah? Iya benar. Oke, mungkin dari aku ya. Dari aku itu pertama mindsetnya dulu yang dibangun. Nah, kalau pertama kalian bangun mindset bahwa matematika itu mudah, gampang, itu pasti kalian kerjanya
mudah juga. Nah, kalau dari awal kalian udah bosan pasti malas ngerjainnya. Nah, pikirkan mengenai hobi kalian. Kalau kalian ngerjain matematika tuh pikirin aja, oh ini lagi ngerjain hobi kalian gitu. Nah, karena itu susah banget menurutku ya untuk matematika anak-anak bisa nerima itu. Tapi kalau menurutku untuk trik atau tipsnya bisa kalian nggak usah ngafal rumus, tapi lebih tepatnya kalian ulang terus tiap hari matematika, kerjain satu soal habis dari sekolah, tutup bukunya, dikerjain lagi, gituin terus. Nah, biar ingat, jadi rumusnya tuh nggak dihafal tapi diingat gitu. Menurutku gitu. Mungkin dari yang lain. Oke, tips trik ya mudah mempelajari matematika nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau dari kakak Usar tadi kan latihan terus tiap hari. Nah menurut aku itu yang paling penting sih. Terus membangun konsep juga. Mungkin ini juga kalau misalkan ini ada yang nonton calon-calon guru ya, atau misalkan guru-guru yang nonton. Saat kami kuliah itu kan kami banyak dikasih proyek kayak mengajar anak-anak SMP, SMA gitu, online, offline, itu kami banyak dikasih proyek kayak gitu. Terus kami menemukan bahwa ternyata banyak sekali anak-anak yang susah matematika karena di sekolah gurunya itu memberikan matematika itu hanya kasih rumus aja gitu. Jadi banyak yang cuman menjelaskan teori-teori tapi tanpa mengkaitkan itu dengan kontekstual gitu ya, dengan masalah-masalah kontekstual. Sedangkan yang kami pelajari juga di pendidikan matematika Sanata Dharma gitu, kalau misalkan belajar matematika itu ya memang semuanya itu harus berangkat dari permasalahan gitu ya. Sama kayak kita ya, manusia itu cenderung mudah belajar kalau udah ada masalah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi di matematika cobalah kamu untuk kayak misalkan gurumu mungkin susah berubah, tapi kalau kamunya berusaha melihat kayak oh materi ini hari ini nih kira-kira di kehidupan nyata materi ini apa ya gitu, carilah ChatGPT itu ada, Google, tanya sama teman-teman yang mungkin lebih pintar. Nah itu bisa dari situ. Jadi belajar untuk dari konsepnya dulu, permasalahannya di kehidupan sehari-hari apa, lalu mulai lihat oh karena ada permasalahan kayak gini makanya rumusnya kayak gini. Nah dari situ nanti lebih gampang belajarnya. Jadi itu sih dari memahami konsep terus latihan setiap hari. Ya kan kalau misalnya kita kayak nggak penting di kehidupan sehari-hari ngapain belajar matematika kan? Mending kita kita Kayak di pasar kan nggak ada yang kayak XX juga kan, cari X untuk cari harga. Mungkin nggak secara gamblang gitu kayak kita cari X di dalam kelas, tapi kan maksudnya matematika tuh pasti ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus sih. Udah ke kakak nih tips and triknya. Ya, pokoknya diulang-ulang aja guys. Nah itu tadi kan cerita-cerita dari kakak-kakak selama mengajar di kelas nih. Terus kakak-kakak di luar kelas juga ada nggak kayak misalnya kegiatan lain yang nggak mengajar gitu di kelas? Ya, nonton. Enggak ya. Ada. Ya, yang kayak tadi aku sebutin, selain mengajar, kita juga dampingi di kegiatan ekstra, terus kegiatan lomba anak-anak yang lomba di dalam sekolah atau di luar sekolah, kita ikut mendampingi bareng guru-guru yang lain. Terus ada presidium juga kita sempat mendampinginya gitu. Selain itu juga kita menjadi bagian panitia. Oh iya, presiden gedung. Akal itu Padat. Ya itu sih paling kayak kata Kak Prita tadi ya, kami tuh udah kayak bagi-bagi tugas gitu loh. Dan menurut aku sebenarnya agak apresiasi teman-teman di sini karena kami tuh saling kayak ngeh gitu, kayak oh ini biarin bagian mereka aja, biar kayak kami tuh semuanya dapat bagian gitu. Jadi ya itu. Terus menurut aku ya, mungkin bisa ditambahin teman-teman, saat kami mengajar apapun itu di luar kelas, itu kami jadi lebih kenal anak-anak dan berbagai potensi mereka. Dan menurut aku di situ memunculkan respect ya dari kami untuk anak-anak yang mungkin di kelas tuh mereka terlihat nggak terlalu pintar secara akademik, tapi di luar kelas itu mereka banyak bisanya juga. Jadi dari situ aku pikir penting banget untuk para guru ataupun calon guru untuk belajar melihat siswa itu bukan hanya dari satu bidang yang dia bisa aja, tapi untuk menghargai mereka itu juga kita harus lihat berbagai potensi yang mereka punya. Terus selama kegiatan itu bagi waktunya tuh bisa atau agak bentrokan gitu? karena mungkin kita kan juga udah kuliah ya. Terkadang kalau misalnya kita ada kepanitiaan, tugas dan lain-lain kan kita juga harus manajemen waktu ya. Dari situ belajar sih, di sini juga belajar mengenai manajemen waktu. Seperti apa sih kita prioritaskan yang
mau di luar yang nanti bisa diselesaikan. Terus sih, jadi selama di sini mungkin karena terkadang kayak udah keenakan dengan sesuatu, misalnya udah dalam kamar main HP itu terkadang nggak inget apa-apa kan. Jadi kayak nanti aja deh kerjainnya, itu nggak baik sih sebenarnya. Tapi dalam di sini untuk manajemen waktunya masih bagus lah. Menurut kakak tuh kendala nggak ada? Waktu. Kalau dari aku sedikit kendala ya, karena kadang yang aku udah jadwalin itu nggak sesuai dengan yang terjadi. Jadi aku harus kayak oh ya udah ngejadwalin awal lagi gitu, apa-apa aja harus dikerjakan lebih dulu. Sama kayak tadi kata Kak Magda, nanti yang dikerjakan untuk apa gitu. Aja sih dari KPK. Ini kurang lebih kayak gitu. Terus apa ya, ngomongin kendala yang lain apa ya? Banyak Itu jadi aku cerita aja kali ya. Waktu itu pas pertama kali dipanggil untuk rapat, terus dikasih tahu kalau misalkan karena adanya pilkada, jadi PAS di SMA ini harus dimajukan jadwalnya kan. Nah itu kayak kaget banget awalnya. Cuman setelah itu karena mungkin kami sudah hampir menyelesaikan tugas kami juga ya, jadi kayak yang kami pikirkan itu cuman implementasi aja dari tugas masing-masing kami lah, itu tanggung jawab terhadap dosen pendamping juga. Terus akhirnya kami koordinasikan dengan dosen pendamping, terus kami menemukan jalan keluarnya karena menurut aku kami memilih jalan mengatasi ini tuh dengan cara berpikir tenang gitu ya. Karena kalau waktu itu panik pasti kayak nggak dapet gitu solusinya. Tapi akhirnya karena kami selain tenang itu kami mencari orang yang bisa kami koordinasikan hal tersebut gitu ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa selesaiin sendiri di saat itu, termasuk masalah waktu itu. Karena kami tuh bingung mau gimana ini, kami harus implementasi sampai mana. Jadi kami mencari orang yang tepat gitu untuk mengkoordinasikan hal tersebut. Jadi itu sih cara mengatasinya. Keren banget. Wow, kurang guys. Kalau murid-murid yang susah diatur gitu tuh termasuk kendala nggak ya? oh my god, apa ya? Temannya Yohan. Di awal mungkin karena kita di sini baru dapat situasi kelas yang secara langsung gitu ya, di sekolah langsung, mungkin agak berkendala sedikit karena tadi karakteristik kalian banyak banget, kita susah masih susah ngaturnya gitu ya mungkin. Tapi kesini karena udah sering interaksi sama kalian, jadi lebih kenal sama kalian, jadi bisa Asik. Wah, keren. Oke teman-teman, kamu kepo gak dengan Universitas Sanata Dharma? Kepo. Kakak tahu nggak sih kalau banyak banget teman-temanku tuh yang kepo sama Sanata Dharma, terutama sama beasiswanya juga itu. Bisa. Oh ya, mungkin dijawab Kakak Usa. Ya, mungkin aku ya. Jadi beasiswa di Sanata Dharma itu seperti biasa untuk jalur masuknya juga kayak pendaftaran kuliah seperti biasanya. Pertama pasti pengurusan berkas dulu. Mungkin yang membedakannya ada tambahan tagihan listrik 2 bulan terakhir sama surat keterangan tidak mampu. Nah itu tambahannya di situ doang. Nah setelah itu, setelah udah pengurusan berkas, nanti kalian bakalan diminta untuk tes tertulis, dan juga nanti setelah itu baru dengar pengumuman kalian lulus atau tidak. Nah di Sanata Dharma juga nggak hanya menawarkan beasiswa loh, tapi juga ada program lainnya juga nih. Program lainnya mungkin dari program rapot ya, jalur rapot sama jalur nilai. Kakak juga nih. nilai rapor juga dipakai. Dipakai banget. Kalau jalur rapor, kayaknya rata-rata teman-teman pendidikan matematika tuh banyak banget yang pakai jalur prestasi, jalur rapor. Jadi jalur rapor itu kita tinggal menginput nilai rapor kita 5 semester ya di SMA, 5 semester di SMA. Terus ya kayak misalkan kami kan mau masuk pendidikan matematika gitu. Jadi nilai yang paling dipertimbangkan itu ya pasti yang paling sesuai gitu ya dengan prodi yang akan kamu tuju gitu. Kayak misalkan kami itu yang dilihat pasti matematika, kimia, fisika, ekonomi, pokoknya nggak ada hitung-hitungannya. Dan ya kalau misalkan kamu beruntung, kamu akan langsung diterima tanpa ada tes-tes apapun lagi, benar-benar pure jalur rapor. Berarti langsung masuk ke Iya, langsung masuk. Langsung pengumumannya ya udah itu. Oh yes, kalau mau cari info lebih lengkap itu kalian bisa langsung. Kalau nggak ke IG,
bisa cari di Google aja itu USD gitu ya. Kalau mau daftar tuh apa ya biasanya linknya? PMB. PMB ya, PMB USD. Itu nanti langsung ada info. Penerimaan mahasiswa. Nah selain itu juga kalau kalian dulu itu biasanya di bagian prestasi ya, Iya. prestasi itu akan ada potongan harga. Biasanya ya, kalau tahun kami waktu itu 50%. Bayangin 50% tuh apa nggak yang wah banget kan? Jadi kayak itu sangat membantu teman-teman, mungkin kami yang masih kayak wah yang tadinya mahal banget jadi kayak wah Langsung gini. Tapi sebenarnya biaya kuliah di Pemat Sanata Dharma tuh enggak Juga. menurut aku masih sangat standar, masih terjangkau, tapi dengan segala kualitas yang menjamin. bener. Dijamin banget itu. Ada yang mau nggak guys ke sana? Ayo sini sama Kak Mangda. Ayo sini. Kalian bisa langsung kepoin ke IG atau ke Google. Kalau di Google ya itu tadi cari PMB USD. Nanti itu lengkap informasinya, bisa langsung dicari ke sana. Yohan mau masuk Sanata Dharma? Pikir-pikir dulu. Oke, sepertinya itu saja. Sebelum mengakhiri ini, kakak-kakak ada kesan-kesan apa? Terutama momen-momen dia di luhur, yang terutama ada akal juga itu kesan-kesan. Ya, kalau dulu deh. Kamu dulu. Oh, aku duluan. Oh, kesannya sangatlah baik ya di sini, maksudnya. Kesan tuh apa sih sebenarnya? Dari aku aja kali Oke, ya. oke. Kesanku untuk apa nih? Adiluhur kah atau Nabire? Nabire atau Adiluhur dulu. Oh, Adiluhur dulu. Kalau untuk Adiluhur, aku mendapatkan kesan bahwa sekolah SMA YPPK Adiluhur ini tuh SMA yang sangat apa ya, berdedikasi untuk masyarakat mungkin ya. Karena jujur aku merasakan guru-gurunya itu sangat perhatian kepada siswa-siswi, mungkin karena ini sekolah apa namanya, sekolah swasta juga ya, jadi karena siswanya nggak terlalu banyak, terus guru-gurunya jadi lebih mudah untuk memonitor setiap siswa gitu. Dan itu menurut aku memberikan sebuah pengalaman yang sangat berharga, karena aku melihat bagaimana interaksi guru dan siswa itu dalam banget gitu. Terus guru bisa mengenal bener-bener, kayak kelihatan tuh guru hampir tahu semua nama siswa, dan itu nggak semua, menurut aku nggak semua guru di semua sekolah bisa melakukan itu. Jadi kesanku itu sekolah ini sekolah yang sangat berdedikasi untuk pendidikan, terus sangat ramah juga terhadap program-program yang ada dari luar, termasuk kami asistensi mengajar ini. Terus siswa-siswanya luar biasa banget, meskipun masih ada ya di sekolah manapun itu pasti masih ada siswa-siswa yang suka buat onar gitu ya, tapi itu memang keseruan di masa SMA. Dan sejauh ini di Adiluhur tuh nggak ada yang bener-bener nakal gitu ya, iya nggak sih? Kayak mereka tuh masih ya baik-baik aja dan mau mendengarkan kesan saya. Imut-imut ya, Ben? Ya kayak Yohan ya, kayak Yohan ya. Apa ya? Mungkin dari awal kesini sampai sekarang gitu ya, kayak hangat gitu ya, kekeluargaannya sangat kuat gitu. Kita diterima dengan baik, terus apa ya, sama guru-guru, sama teman-teman murid juga kita gampang diterima, jadi gampang berbaur, interaksinya jadi gampang. Jadi ya udah, mau di sini aja. Ayo sini. kesannya di sini ya baik sih sebenarnya, kayak wah di sini sangatlah, mungkin kalau di apa dibandingkan dari sekolah-sekolah lainnya di Dabire ya, ini menurutku sekolah yang sangatlah, ini bilang aja berdedikasi. Oke banget. Terus tuh juga di sini tuh bukan hanya kekeluargaannya aja, kerukunannya juga di sini menurutku kayak wah ini tuh rukun banget menurutku. Kayak di kelas-kelasnya masing-masing kelas gitu ya, kayak mereka bisa gitu berbaur satu-satu kelas, bareng-barengan. Itu kayak beda wah juga. Iya benar-benar itu beda angkatan tuh kayak wah rukun banget ya ternyata mereka ini. Sampai dimana aku tuh kayak kok dulu pas aku SMA nggak serukun ini ya. Kayak Sedih. maksudnya kayak satu kelas ya udah kenal satu kelas, bahkan satu kelas aja terkadang aku nggak kenal gitu. Ini tuh kayak kalian satu kelas misalnya kelas 11 1
mereka akan berbaur dengan kelas 11, 2, 3, 4 dan semuanya gitu. Terus dari kelas 11 mungkin berbaur juga sama kelas 12. Kelas 11 juga berbaur dengan kelas 10. Pokoknya semua itu kayak saling kayak rukun ya enggak. Kalau dulu mungkin kita ngomongnya labrak-labrak. Itu wah, itu kan gak rukun banget. Dan itu di sini tuh nggak ada gitu yang labrak-labrakan kayak gitu kayak di sini keluargaannya, kerukunannya sangatlah solid gitu. Wah, aku di sini jadi merasa itu tuh pembelajaran yang baik untuk aku, untuk berbuat baik kepada semua orang, menyapa orang, mengenal dekat dengan semua orang, nggak cuma salah satu, dua. Itu sih dari aku. Kayak dari aku tadi kesannya udah semua nih ya. Sama kesanku sama kakak-kakak yang lain. Kalau pesan tuh mungkin kalian kan punya banyak sekali kemampuan, bakat dan lain sebagainya. Mungkin menurut aku jangan takut mencoba teman-teman. Karena menurutku kalian luar biasa bisa belajar, terus ngikut kepanitiaan di luar. Kalian udah bisa memanajemen waktu dengan baik loh menurutku. Jadi ya itu, jangan takut mencoba karena hal kecil yang kalian lakukan sekarang bakal berdampak ke depannya. Jadi gitu menurutku. Terus untuk pesan untuk pesan yang pertama mungkin dari orang tua dulu mungkin. Maksudnya kami orang tua. Orang tua. Wow. Aku merasa kayak guru banget kalau misalnya sih pesan buat orang tua. Oke, nggak apa-apa. Karena kita calon guru ya, jadi harus berlatih dari sekarang. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi respect kami ke para orang tua. Di sini kami hanyalah mahasiswa yang masih berjuang untuk belajar untuk menjadi guru. Dari segala pengalaman yang kami dapat di Nabire ini, pengalaman yang kami dapat, kok kayak sedih banget, pengalaman yang kami dapat di Jogja gitu. Kayak kami bertemu dengan berbagai anak dengan berbagai karakteristik yang berbeda gitu ya. Dan saya pikir anak-anak bisa menjadi seperti itu tuh ya faktor pertamanya karena dari rumah gitu ya, dari orang tua. Jadi mungkin orang tua itu menurut aku ya perlu banget untuk yang namanya refleksi. Tapi ini bukan cuma untuk orang tua, ini untuk guru juga sekaligus. Jadi kemampuan yang paling penting agar kita bisa membuat diri kita berubah sebelum membuat orang lain berubah adalah refleksi gitu. Jadi kita harus banyak berkaca ke diri sendiri, lalu ya itu tadi, kalau kita mau orang lain berubah ya terlebih dahulu kitanya yang harus berubah gitu. Jadi kalau ingin anak kita menjadi sosok yang seperti apa, mungkin alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengusahakan agar diri kita menjadi seperti itu, sosok yang seperti apa yang kita inginkan itu. Jadi itu sih untuk orang tua dan para guru. Mungkin dari aku, dibiarkan anaknya untuk mengerti kata salah gitu. Jangan membiarkan mereka belajar, maksudnya dicantumkan dalam otaknya mereka tuh mereka harus menang atau kalah gitu, salah atau benar. Karena sebetulnya di dalam hal itu kalau kita ngomongin benar atau salah, kalau kita dapat salah terus berarti kita nggak akan menjadi seperti yang dipikirkan orang tua gitu kan. Jadi mungkin itu sih, dicantumkan bagaimana mereka ngomongnya adalah salah tapi bisa untuk memperbaiki kesalahan itu ke depan. Itu sih mungkin dari aku, jangan dibuat mereka untuk kamu harus menang terus. Karena dalam kehidupan ini banyak banget pembelajaran di mana kita melakukan kesalahan dan di mana kita perlu banyak belajar dari kesalahan. Itu sih. Ya, dari aku mungkin ya selama anak-anak yang masih muda gitu ya, jadi masih banyak waktu buat coba hal baru, jadi diizinkan saja buat coba ini itu, tapi tetap dipantau gitu biar nggak keluar jalur, biar bisa explore hal-hal positif yang banyak gitu selagi masih muda, dipakai masa mudanya buat hal-hal positif gitu. Maka kausan. Kalau aku pesan orang tua aku, kalau pesan orang tua aku tuh seneng kalau aku datang ke sini ya, karena sekalian aku mengunjungi orang tua sama keluarga. Nah, tapi sedihnya kita bakalan pulang. Udah nggak lama lagi kita bakalan pulang. Jadi kayak mungkin pesannya ya harus Kalau satu kali semua
please jangan please. Udah. Jadi apa ya? Mungkin untuk orang tua aku nggak bisa ya udah. Nggak apa-apa. Masih ada nih. Kalau dilihat Gitu please jangan liatin kayak gitu. Ya udah, aku nggak liatin deh. ini part mengharukan guys. Ayo. Oke, mungkin aduh nggak bisa lanjutin ya udah. Kamu mau bilang apa? Bisik. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Udah sampai sini aja dulu. Oke, nggak apa-apa teman-teman, ini sedang struggle ya karena mau pulang, mau jauh lagi dari mami papi kami semua. Papi kami tuh. Ya udah. Terus ini sekarang pesan-pesan untuk anak adiluhur. Untuk aku dan Johan juga. Mungkin adik. Ya pesannya yang tadi ya, jangan takut mencoba teman-teman. Mau nanti kalian sama orang keluarga, orang tua, atau nanti kalian keluar, jangan takut untuk mencoba. Jangan bilang kalian nggak bisa gitu. Harus tanamkan bahwa kalian bisa gitu. Jadi Dia langsung ya. Nggak, tapi kan ini baru pertama kali loh bisa MC terus kemarin tuh latihan teman-teman dia belum bisa senyum dan sebagainya. Tapi sekarang Dia Sudah lemas. Dia enjoy banget kayak dia hampir bisa. Kalau dari aku, jangan lepaskan kesempatan. Itu kesempatan tuh banyak banget kesempatan yang datang kepada kita. Kayak jangan sia-siakan kesempatan itu datang. Terus kasih kesempatan nih misalnya. Kita kayak nanti aja karena kita belum siap mencoba gitu. Yang benar ini bilang sama Kak Kausa. Kalau kesempatan itu udah ada datang, berarti itu tuh dari Tuhan tuh udah kayak ini loh kesempatan yang aku kasih sama kamu. Ayo ambil gitu. Itu sih. Jangan takut mencoba, jangan lepaskan kesempatan yang ada di depan mata itu misalnya. Ya, cita-cita kalian, pohon cita-cita kalian yang kalian pasang di kelas itu, itu tuh untuk kalian mencapai cita-cita itu kalian perlu banyak apa ya? Iya, Iya benar-benar. kita banyak coba ya hal baru, terus ya memperkaya pengalaman aja sih gitu. Jangan takut mencoba. Pokoknya kalau ada dari sekolah ada kegiatan, ada kesempatan kegiatan keluar atau lomba-lomba yang lain, panitiaan itu dicoba aja biar kalian banyak pengalamannya gitu, biar kalian melatih diri kalian juga gitu. Sabar. Aduh, kalau dari aku ya, mungkin aku sekaligus merangkum gitu. Aduh maaf ya, ini ada Nggak apa-apa, bulir-bulir nggak apa-apa. mutiara jadi. Sampai sih Oh, iya. Aku merangkum sekaligus tambahan punyaku. Tadi jangan berhenti mencoba, terus jangan lepaskan kesempatan yang diberikan kepada kalian. Terus ya itu tadi, kalian buat mimpi ya. Mungkin dari yang aku mau melanjutkan dari Kaprita, aku mau memberikan sharing dikit terkait diriku sendiri. Aku dari kecil banget mimpi ingin jadi guru gitu. Aku sedih. Terus banyak banget yang meragukan hal itu. Sebenarnya meragukannya karena mereka tuh lebih ingin aku ke jalan yang lain gitu loh. Kayak banyak yang nyuruh aku jadi dokter lah, jadi pramugari lah, pokoknya kayak gitu-gitu gitu. Tapi karena aku hidup dengan banyak banget guru di sekitarku, kayak opaku guru, tanteku guru, terus bertemu dengan guru-guru dari aku SD sampai aku SMA yang luar biasa memotivasi aku, jadi kayak makin kuat yang ada gitu ya. Makin lama kayak masuk SMP bukannya hilang, kayak orang-orang bilang kayak nanti dia masuk SMP paling dia berubah cita-citanya, nanti dia masuk SMA paling berubah, tapi justru dengan orang-orang ngomong kayak gitu malah makin kuat yang ada gitu. Terus akhirnya kayak aku tamat SMA itu aku nggak ada pilihan lain, aku bener-bener langsung satu ke Sanata Dharma, langsung pendidikan matematika, nggak ada coba-coba di lain-lain lagi ya, karena aku emang maunya itu. Jadi yang mau aku kasih tahu ke teman-teman siswi terutama di luhur adalah kalian tuh nggak boleh takut bermimpi ya. Mungkin banyak orang yang bilang klise untuk yang namanya punya mimpi, tapi mimpi itu ibaratkan kalian melemparkan sesuatu ke masa depan yang bisa kalian jadikan pegangan untuk kuat menjalani proses ini ke masa depan tuh. Karena kalau kalian nggak punya mimpi, nggak punya tujuan, kalian akan bingung mau ngapain. Kayak aku mau ikut ini karena apa ya? Oh karena ada teman-temanku gitu. Karena ya itu motivasi, benar motivasi. Cuman kalian perlu sebuah pegangan motivasi yang lebih kuat lagi
untuk berjalan gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku kuat selama ini karena ini tuh bagian dari mimpi gitu. Jadi mimpi itu menurut aku adalah kekuatan. Nah kalau teman-teman sekarang mungkin masih bingung kayak aku tuh pengen jadi apa ya, pengen ini tapi susah jalurnya, pengen ini tapi susah. Nah nggak apa-apa, mulai dari hal-hal kecil. Mulailah dari mimpi yang paling kecil. Contoh nih, kamu masuk di SMA, mulailah dari mimpi yang paling kecil kayak oh sekurang-kurangnya di SMA ini selama 3 tahun pernah 1 kali aku meng-MC kayak Yohan gitu. Jadi sekurang-kurangnya adalah dalam satu kurun waktu tertentu ada mimpi kecil yang harus kamu gapai. Nah mimpi itu yang akan bikin kamu berani untuk ini tadi mengambil kesempatan yang diberikan, mencoba hal baru. Nah jadi mimpi itu ibaratkan pegangan kamu untuk kuat melewati perjalanan yang akan kamu lewati itu tadi. Nah terus selain bermimpi, jangan suka menyalahkan orang lain ya adik-adik. Segala sesuatu itu cobalah untuk lihat apa yang bisa kamu buat, bukan apa yang bisa orang buat untuk kamu. Jadi kayak mungkin emang kamu dikelilingi oleh teman-teman yang bisa membantu, guru-guru yang bisa membantu, tapi kalau misalkan kita keseringan mengandalkan orang, jadinya setiap kali ada kesalahan atau situasi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita cenderung menyalahkan orang gitu ya. Nggak apa-apa sih, memang mungkin dalam suatu kesalahan itu ada yang disebabkan oleh orang di luar kita, tapi kalau kamu sibuk menyalahkan orang ya apa yang bisa berubah? Gak ada kan? Yang ada hati cuma sakit, yang ada luka batin gitu. Tapi cobalah untuk kembali ke diri sendiri kayak oh di situasi yang sudah buruk ini apa yang bisa aku buat untuk berubah? Sekurang-kurangnya kalau situasinya nggak berubah, kamunya yang nggak ikut terjerumus ke situasi itu gitu. Jadi ya itu sih, itulah kurang lebih dari aku. Jadi kuat-kuat mental dan bermimpilah, adalah satu mimpi untuk masa depan kamu. Keren banget nih. Baiklah, demikian perbincangan kita dengan kakak cukup lama kan? Cukup lama Jam berapa? Gimana kakak selama perbincangan ini ada rasa mengharukan sekali ya buat kakak Sar ini. Tahu apa Sar? Iya. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya itu adalah teman-teman jangan pernah menyerah dengan untuk menggapai cita-cita. Terus teman-teman juga nggak boleh takut untuk mencoba hal-hal baru, karena lihat nih kakak yang udah berani bersurvive sampai bisa jauh dari orang tua dan menemukan hal-hal yang baru dan juga positif. Dari podcast kali ini ada banyak hal yang harus belajar. Oke teman-teman, sekian dulu. Kakak mau promosi. Aku siapin. promosi apa nih? SD. Dari aku ya, aku mau promosi profesinya dulu deh. Karena banyak banget, karena kami di USD itu melihat banyak banget penurunan jumlah mahasiswa tiap tahun, terutama yang mau jadi guru gitu ya. Jadi guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia, yang dimana segala sesuatu yang bangsa ini punya sekarang tuh mungkin tidak akan seperti ini kalau dulu itu nggak ada orang yang mengajar yang kita sebut sebagai guru gitu. Jadi guru itu bisa dibilang sebagai dasar dari adanya generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mau ada generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang lebih berkualitas, maka yang terlebih dahulu dilihat itu adalah kualitas gurunya gitu. Jadi kamu jangan memaksa bangsa ini untuk maju, tapi kamu merendahkan kualitas guru gitu. Jadi kalau kamu mau bangsa ini maju, cobalah untuk tengok ke sebelah sini, profesi sini itu yaitu guru. Apakah guru-gurunya sudah dibekali dengan pendapatan yang cukup, dibekali dengan pendidikan yang cukup, dan selain itu apakah masih banyak anak-anak di luar sana yang tertarik untuk menjadi guru gitu. Jadi untuk orang tua juga mungkin yang anak-anaknya lebih cenderung diarahkan untuk jadi dokter, jadi polisi, cobalah untuk dorong anak-anaknya jadi guru gitu. Karena bangsa ini terlalu memerlukan guru-guru yang berkualitas. Masih banyak sekali daerah-daerah yang belum punya guru gitu ya, padahal anak-anak dan sumber daya manusianya itu sangat memerlukan kehadiran guru di sana. Jadi Guru itu sangat dibutuhkan untuk sekolah-sekolah di tempat-tempat kecil, itu sangat dibutuhkan. Jadi ayo. Oke teman-teman, sekian dulu. Sekian dan terima kasih. Ya. Oke teman, sekian dulu ya. Sekian dan Terima kasih. dadah. Jumpa lagi.